Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menurut Ustaz tentang orang yang enggan berpolitik? Kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik. Ustaz Somad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham politik. Tapi adik-adik yang ambil Fisipol, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, lanjutkan. Ustaz Somad, ya, saya mau mencalek DPR tahun ini Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan 3. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. Insyaallah Pak Ustaz, insyaallah Pak Ustaz. Sampai sekarang tak ada nelpon-nelpon. Kemudian orangnya disebut dengan muslim. Jadi kalau ada yang berpolitik menerapkan itu, misal ada orang ingin mengambil ranah bisnis, silahkan. Maka dia mengambil ketentuan dalam Islam, keluarkan fikih tentang bisnis. Ada orang jadi politisi, boleh. Silahkan, politisi muslim, maka keluarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mengatur cara berpolitik sesuai dengan nilai Islam. Boleh. Ya, Nabi pun berpolitik. Nabi bersiasat, dan ada politikus ulung seperti Amr bin As. Ada semuanya. Itu ada semuanya. Jadi Nabi berpolitik, sahabat berpolitik. Kalau ada orang sekarang ingin berpolitik, silahkan, tapi tempatkan sesuai dengan aturan yang benar. Paham sampai sini? Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sebentar. Kalau Anda menerapkan hukum ini dengan baik, sesuai aturan Allah, maka Masya Allah, Allah akan berikan hadiah berupa salam namanya. Salam. Kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Bukan cuma urusan dunia, alam kubur plus akhirat. Di Quran surah ke-19 ayat 15, posisi paling kiri di pertengahan. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Silahkan Anda perhatikan, di awal masa Islam, orang terbelakang, jauh dari peradaban, kotor, tampilan buruk, saling berselisih. Masya Allah, keras sifatnya, saling memukul, saling mencela. Begitu turun Islam dengan semua konsepnya, silahkan lihat. Tiba-tiba jadi satu komunitas masyarakat yang mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, jadi negara, punya politik yang bagus, damai, sejahtera, orang sukses semua, nyaman hidupnya, politiknya nyaman, pemerintahan nyaman, negaranya nyaman, pengusahanya nyaman, semuanya ada. Itulah salam. Itulah salam. Maka kita berdoa kepada Allah, politisi-politisi termasuk partai Islam pun, kan? Partai Islam yang mengatakan Islam, maka dia harus konsisten mengeluarkan tuntunan dari tadi. Jadi kalau ada partai Islam misalnya, mohon maaf, bahkan partai Islam justru keluar dari tuntunan tadi, hakikatnya dia sedang keluar dari tuntunan Islam. Dia sedang keluar. Ya. Kubu A sini beda, padahal Muslim juga. Satu partai, kubu A ini lain. Ya, bisa kubu B ini lain. Partai misalnya FFF, gitu kan? Masya Allah. Ini beda karena konflik faksi A, faksi B. Ulama nyatuin susah, ini nyatuin susah. Tiba-tiba keduanya bisa disatukan oleh non-Muslim karena satu kesatuan yang sama. Itu kan jadi satu hal yang tidak menyenangkan. Paham di sini ya? Nggak ada hubungan dengan politik sekarang. Silahkan aja pahami masing-masing ya. Ustadz, apa hukumnya berpolitik dengan partai, dan apakah Ustadz setuju dengan partai-partai Islam Indonesia yang berpolitik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia? Hukum berpolitik, politiknya ya, saya bicara politiknya, nggak ada masalah dalam Islam. Kalau politik ya, dalam Islam politik dibolehkan. Tentu Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, Khulafaur Rasyidin, kan gitu. Itu semua dengan politik tentunya. Tapi kalau politik dengan partai, Allahu a'lam ya. Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu apakah memang harus itu menggunakan partai atau tidak. Tapi saya melihat kecenderungan pendapat ulama mengatakan lebih baik tidak. Kecenderungan pendapat ulama ya. Dan saya melihat selama ini ada teman-teman partai yang mengajak saya bergabung Ustaz, saya selalu menghindar. Tapi saya tidak menyalahkan. Silakan kalau Anda menganggap itu adalah ijtihad, itu adalah upaya Anda, itu silakan untuk kemuliaan Islam, itu hak Anda. Apalagi kalau partai-partai itu membawa agama Islam ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berbaur ke sistem itu karena akhirnya berbaur ke sistem demokrasi yang memaksa mau tidak mau. Terbuka pintu sogokan, terbuka pintu ini, terbuka pintu itu, beragam macam pintu yang seperti kita sedang berada di jurang neraka, berbahaya gitu. Kita betul-betul berpegang pada agama yang 100% dengan banyak konsekuensinya, atau kita akan terjerumus di sebagiannya, gitu kan? Berbahaya.
Orang yang masuk kepada hal-hal yang minimal bisa membawa kita pada haram, seperti kita masuk ke dalam sebuah dapur yang masakannya kesana sini banyak bau-bau yang haram, tapi kita paksain lewat situ, ada jalan lain. Tapi sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan. Teman-teman yang berijtihad, berusaha dengan partai di Indonesia itu hak mereka. Semoga Allah SWT menangkan dan muliakan Islam dengan tangan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak berani pribadi ya terjerumus dalam sisi demokrasinya dan segala ini berbahaya buat saya. Saya nggak mau, saya berhati-hati jangan sampai meninggal lalu kemudian jadi tanggung jawab. Tapi kalau teman-teman menganggap itu adalah hal yang positif, mereka bisa memperjuangkan Islam, silahkan saja, gitu kan? Itu bukan hal yang salah, selama memang tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Berpolitik itu artinya mensiasati, aslinya begitu. Siasat fiddin wadunya, siasat fi riayatil ummah. Artinya memang dalam mensiasati itu penting. Mensiasati anak kita agar benar, mensiasati rakyat agar bisa baik, itu harus. Tapi di saat siasat itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, jadi salah. Politik itu artinya bersiasat, menyiasati umat agar benar. Bukan untuk menyiasati agar dirinya itu bisa mengumpulkan kekayaan dan seterusnya. Maka berpolitik itu kalau dikembalikan kepada dasar berpolitik, ya seharusnya ulama juga bisa berpolitik. Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab pakar bernegara beliau. Bagaimana beliau punya satu untuk batu loncatan dan sebagainya. Sebab yang namanya agama mahal, mohon maaf ya. Yang namanya agama itu mahal. Agama mahal. Mau dagang saja kalau takut nggak laku pakai demi Allah kok. Kalau sudah dekati pemilihan lihat pesantren mulai makmur kan. Datang ke kiai sama ustadz, assalamualaikum dan sebagainya. Ustadz, bagaimana? Masya Allah. Tolong doain, saya ingin punya program membangun 1000 masjid. Saya ingin bangun dengan pondok dekat sama kiai begitu. Alhamdulillah di sini tidak ada. Karena calon-calon pada baik-baik tidak berani datang ke sini. Alhamdulillah tidak ada calon datang ke sini. Ini negeri aman. Negeri Al-Bahjah ini adalah mendukung, ini adalah yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi di sini aman. Kita harus pertahankan negeri ini persatuan dengan benikanya, bermacam-macam beraneka ragam. Makanya kita tidak masuk hiruk pikuk permusuhan begitu. Makanya kita aman di sini. Makanya kami himbau kepada calon kalau datang ke sini yang manis duduk ngaji di sini. Duduk aja, insya Allah nanti punya nilai sendiri. Duduk yang manis paling depan, calon gubernur, calon apa? Bukan di tempat kami, di tempat pengajian di mana-mana. Kami pengen bahasanya calon presiden kita, calon gubernur, calon bupati itu adalah orang yang melazimi pengajian 20 tahun. Wah, gitu. Ngaji 20 tahun. Tukang nyiram, tukang ngasih air lagi. Waduh, hebat lagi nih. Yang bingung adalah kebanyakan, berarti ada yang enggak ya. Kebanyakan saya tidak pernah kenal dia. Tiba-tiba muncul terbersih. Oh, terbersih. Mulai kapan ini? Pembela bangsa dan umat. Simbol kebangkitan. Wah, serem banget ini. Siapa yang bilang? Kamu tiba-tiba saja ini. Maka, nah, bagaimana ulama berpolitik? Singkat saja. Ulama berpolitik Anda harus waspada. Kalau Anda mampu dan Anda bisa, Anda masuk. Tapi kan kendaraannya salah kan. Jadi demokrasi itu kendaraan. Sekarang nggak ada di Indonesia kendaraan kecuali demokrasi. Anda tidak apa-apa pakai truk reok itu nggak apa-apa, sudah. Tapi kamu harus waspada. Ingat jangan sampai ada jeblos. Berpolitik tapi rusak. Sebab sekarang kan apakah boleh kita sekarang mencalonkan pemimpin sementara suasana politik kayak begini dan cara mengangkat pemimpin dengan cara yang salah. Loh, memang kendaraannya nggak ada kecuali melalui jalur politik yang namanya demokrasi. Ya harus masuk di situ ikut. Kalau enggak nanti bagaimana? Anda harus ikut demokrasi karena memang adanya kendaraannya yaitu. Kalau seandainya ada cara yang lain selain demokrasi harus kita anut dong. Sementara di sini harus demokrasi. Maka seorang ulama boleh saja berlomba di situ. Ulama Anda kalau mampu, Anda kalau saya tidak mampu. Kalau saya bukan ulama lagi. Kalau saya suruh enggak, saya tidak mampu. Berat sekali di situ, banyak jebakannya, banyak ranjonya, banyak duri-durinya. Oh, serem di situ. Kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh punya kecemburuan kepada umat, kemudian ingin membangun bangsa ini, lalu dia mengedepankan, mencalonkan, ya silakan. Kita doakan semuanya. Asalkan tujuanmu adalah Allah dan Rasulnya. Beres. Dan kita ingin orang-orang semacam itu. Dan kami menghimbau kepada siapapun yang mendengar suara ini. Kalau Anda punya kemampuan, Anda boleh naik. Tapi ingat,
Kemudian nanti yang mendukung Anda cara. Jadi gini ya, caranya harus baik. Kemudian yang mengusung Anda pun adalah kelompok yang baik, sebab urusannya dengan teman tadi. Jadi masalah berpolitik, Anda kalau berkawan dengan yang tidak baik, Anda akan masuk wilayah ketidakbaikan. Biarpun Anda baik, yang membisikkan ini penting. Makanya teman itu penting. Partai apa yang mengusung dirimu, biarpun kamu orang soleh wali kutub bisa berjalan di atas air, kalau yang mengusungmu adalah partai yang nggak benar, maka Anda tidak mau akan diatur, Anda akan dibisiki. Ini harus kawan itu. Jadi boleh saja kiai berpolitik, karena politik tujuannya adalah untuk mengatur bangsa dan negeri ini. Makanya jangan suudon deh. Kalau ada kiai masuk, itu semoga benar niatnya. Kita tidak tahu kok niatnya seseorang. Kalau ternyata ada kiai dulu baik, setelah berpolitik menjadi tidak baik, yaitu adalah kiai sesat, kepleset gitu saja. Tapi kalau niat orang niat baik, ya jangan dicurigai. Walah bohong kiai, bohong. Banyak contohnya. Dia yang dulu kan jelek, ini bisa saja tidak jelek. Tapi kalau Anda, saya himbau jangan deh. Anda mendukung, Anda mencari calon, sekolahkan anak yang ambil pendidikan yang hebat, tinggi, yang akhlaknya baik, itu saja yang Anda jadikan ganco atau senjata untuk maju. Anda mendukung di belakangnya, selesai. Kalau Anda yang suka ngurusi pesantren. Saya ingat suatu ketika ada seorang gubernur di mana waktu itu, di sebuah gubernur cerita, alhamdulillah sekarang ada diresmikan lagi pondok baru. Semoga kiainya bisa kerasan dan betah di pondok. Sekarang banyak pondok ditinggalkan kiainya pada jadi DPR. Itu gubernur itu. Pak siapa waktu itu? Pak Swin. Pak siapa? Saya tidak namanya gubernur, saya lupa. Jadi wah ini menarik sekali, kalimatnya pendek tapi nyelkit itu. Semoga kiainya betah ditinggal di pondok, sebab sekarang banyak kiai ninggalkan pondok pada jadi DPR. Ini kalimat yang bisa jadi pelajaran buat kita. Kalimat hikmah deh itu. Baik, insyaallah. Saya dengar sendiri seorang gubernur kami. Jadi, wahai para ustadz, santri, umat, jaga umat ini. Berpolitik mungkin Anda bisa mencalonkan orang lain yang bisa baik dan sebagainya. Tapi kalau Anda sebagai seorang tokoh, sebab di situ sangat pelik sekali, seram. Kemudian Anda sebagai suri toladan. Takut yang ditiru adalah ketidakbaikannya, sehingga menjadi tidak baik. Tapi pada dasarnya boleh berpolitik, asalkan dia benar dan tujuannya benar. Dan caranya benar, maka itu akan menjadi keberkahan untuk bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab.